Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik selalu menyertai Anda. Bersama saya, Vicky Syarif akan menginformasikan berita teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Kuliah umum bedah kondisi perekonomian global di Indonesia bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Kunjungan industri siswa jurusan multimedia SMK IKIP Lab School Surabaya ke Studio KC Media by UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Tingkatkan wawasan perekonomian bangsa, BEM FEB UNESA datangkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi kuliah umum yang dilaksanakan di Geraha UNESA pada 22 Oktober 2022. Kuliah umum yang dilaksanakan secara luring ini dihadiri oleh kurang lebih 3.000 mahasiswa UNESA. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan mahasiswa, BEM Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA mengundang Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kuliah umum tentang kondisi perekonomian global di Indonesia. Kuliah umum dengan tema membangun karakter generasi muda digital dan berdaya saing global untuk kemajuan ekonomi Surabaya ini dilaksanakan di Geraha UNESA pada 23 Oktober 2022. Diikuti oleh 3.000 mahasiswa yang hadir secara langsung. Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNESA, Suprapto SPD MT. Akibat pandemi dan perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak buruk bagi perekonomian dunia. Kendati demikian, Menteri BUMN Erick Thohir menilai jika Indonesia masih berada pada kondisi baik-baik saja. Sektor industri kreatif menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, di sektor ini, peran generasi muda sangat diperlukan. Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terus membaik. Tetapi tentu dengan ada gonjang-ganjing politik, ekonomi, kita nggak boleh berdiam diri. Justru kita harus melakukan loncatan lebih jauh lagi. Karena jangan sampai kekuatan yang kita sudah punya sekarang, yaitu sumber daya alam dan juga market yang besar, ya pasar yang besar, ini akhirnya kembali lagi seperti zaman dulu, diambil untuk pertumbuhan dan tentu pembukaan lapangan pekerjaan negara lain. Dalam paparannya, Erick Thohir juga menyampaikan bahwa perguruan tinggi harus mempersiapkan diri menghadapi sejumlah pekerjaan yang diprediksi akan hilang dalam beberapa tahun ke depan. Mengantisipasi hal tersebut, Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendorong lahirnya talenta digital dan growth mindset generasi muda agar lebih lincah dan adaptif. Selain kuliah umum, pada kesempatan yang sama, UNESA juga menandatangani MOU kerjasama dengan Telkomsel. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka peningkatan kualitas program siaran televisi di Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat gelar diseminasi indeks kualitas program siaran televisi di Auditorium Lantai 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA pada 26 Oktober 2022. Komisi Penyiaran Indonesia terus berupaya mengawal kualitas tayangan televisi agar tetap layak ditonton oleh masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut dengan melakukan riset indeks kualitas siaran TV di berbagai daerah. Melalui kegiatan diseminasi indeks kualitas program siaran televisi yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA pada 26 Oktober 2022, KPI memaparkan hasil riset yang telah dilakukan pada periode kedua tahun 2022. Hasilnya menunjukkan tren peningkatan kualitas siaran. Meski demikian, siaran sinetron dan infotainment
masih berada di bawah standar kualitas yang telah ditetapkan oleh KPI. Pada tahun 2022 ini dari 8 program acara, masih ada 2 program acara yang itu masih belum berkualitas, yaitu sinetron dan infotainment. Untuk program yang lain, 6 program yang lain semakin berkualitas dan trennya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hasil dari riset yang dilakukan KPI ini diharapkan menjadi acuan para pelaku industri kreatif televisi untuk menghasilkan tayangan yang lebih berkualitas, yang mampu memberikan hiburan dan edukasi sesuai standar KPI. Ketika penggambaran setting sinetron tidak lagi mengeksploitasi lembaga pendidikan, telah begitu. Jadi di lembaga pendidikan harus on the track, tidak boleh kemudian keluar dari pakemnya lembaga pendidikan. Berikutnya adalah muatan mistik horor supranatural, tidak mengeksploitasi kekerasan, tidak mengeksploitasi seksual dan lain sebagainya. Jadi nir kekerasan, nir eksploitasi seksual, dan juga tentunya mistik horor supranatural bersih dari konten siaran. Itu yang kemudian kita standarkan sebagai program siaran yang berkualitas. Begitu. Forum diskusi berjalan dengan interaktif, antusiasme peserta tampak dalam berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan terkait kondisi tayangan televisi saat ini, hingga isu public figure yang tengah ramai diperbincangkan. Pada diskusi kali ini, Nuning Rodiah selaku Komisioner KPI Pusat berpesan bahwa sebagai pengawas, KPI tidak dapat bergerak sendiri. Tentunya perlu dukungan dari masyarakat serta berbagai pihak terkait agar kualitas siaran di Indonesia semakin baik. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-58, Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA adakan webinar internasional guna memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan serta membangun generasi melek digital. Dengan mengundang narasumber lintas negara, agenda ini dilaksanakan secara hybrid. Meningkatkan literasi generasi mengenai peran bisnis dan pembangunan berkelanjutan. Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya mengadakan webinar internasional bertema Building a Sustainable and Innovative Startup in Digital Creative Industries. Acara ini dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan secara langsung di Gedung G6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. Dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Dr. Anang Kristianto SOS MSI, dan Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD. Webinar ini mengundang berbagai pembicara lintas negara, meliputi Profesor Madya Zulnaidi Yaakob, USM Malaysia, Louis Fitzgerald, UNSW Australia, Zilmiah Campbell, James Cook University, dan Nur Khairusi, co-founder startup Nektico. Membahas mengenai peran bisnis dalam pembangunan berkelanjutan, webinar internasional ini diharapkan mampu membangun kesadaran peserta akan pengaruh generasi muda untuk pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Pemateri juga memberikan rekomendasi kepada peserta agar turut meningkatkan jumlah komunitas atau kelompok diskusi yang fokus membahas mengenai energi berkelanjutan, sehingga diskursus dan kritik untuk pembangunan berkelanjutan dapat berlangsung aktif dan dinamis. Sustainable Development Goals tidak akan pernah berjalan, tidak akan terus berjalan tanpa adanya peran dari generasi muda, terutama teman-teman yang memang mempelajari bisnis, terutama bisnis digital. Sehingga diharapkan dengan webinar ini juga akan memberi mereka lebih banyak inspirasi untuk menghasilkan ide-ide bisnis, ataupun nanti harapannya adalah startup yang bisa turut membangun negeri dan juga mengatasi permasalahan di sekitar kita. Acara berlangsung dinamis, banyak peserta yang tertarik untuk bertanya dan berdiskusi dengan pemateri. Webinar internasional ini kemudian ditutup dengan pemberian apresiasi secara simbolis kepada narasumber dan foto bersama. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Livia Rahma melaporkan. SMK IKIP Lab School Surabaya lakukan kunjungan industri di kantor Satuan Pengembang Media Informasi KC Media by UNESA. Kunjungan ini diikuti oleh 50 siswa jurusan multimedia dan 7 guru pendamping. Agenda ini bertujuan untuk menambah pengalaman siswa mengenai aktivitas broadcasting di KC Media by UNESA. Satuan Pengembang Media Informasi KC Media by UNESA menerima kunjungan industri dari jurusan multimedia SMK IKIP Lab School Surabaya. Agenda ini guna menambah pengalaman praktik siswa seputar produksi media. Selain itu bertujuan untuk membangun kerjasama di bidang akademik, khususnya media. Untuk KC Media jelas yang pertama adalah produksi videonya. Saya lihat konten-kontennya sangat menarik.
setiap hari itu posting selalu saya lihat, saya cek terus dan postingannya itu selalu tidak sepi, selalu ramai ya. Itu yang saya mau gali ide-idenya bagaimana, cara schedule-nya bagaimana. Sebelum melakukan kunjungan ke kantor KC Media by UNESA, siswa berkesempatan untuk meninjau tiap ruangan yang ada di gedung perpustakaan, dipandu oleh tim perpustakaan UNESA. Agenda dilanjutkan dengan penilaian proyek media yang sudah diberikan sebelumnya. Proyek produksi media dan kunjungan industri ini diharapkan menjadi wahana belajar yang aplikatif bagi siswa jurusan multimedia SMK IKIP Lab School Surabaya, sehingga nantinya dapat diaplikasikan di SMK IKIP Lab School Surabaya. Usai presentasi proyek produksi media, siswa-siswi mengawali kunjungan industri dengan meninjau studio dan ruang kreatif KC Media by UNESA, meliputi ruang riset kreatif, ruang editor, warehouse, design room, studio green screen, ruang podcast, dan studio talk show. Siswa jurusan media IKIP Lab School Surabaya juga turut mendapat kesempatan untuk mencoba proses produksi KC Media by UNESA, meliputi jendela UNESA, online talk show, dan voice over. Yang tertarik itu bagian operator ya, karena bagian transisi itu kayaknya paling susah banget, apalagi audio. Kayaknya perlu dipelajari buat kedepannya. Menutup acara ini, Herma Retno Prabayanti SE Medcom, Ketua Satuan Pengembang Media Informasi KC Media by UNESA, menyampaikan bahwa para siswa-siswi dapat belajar cara mengembangkan kreativitas dan inovasi di dunia broadcast. Acara berakhir meriah dengan pembagian hadiah untuk karya broadcasting terbaik siswa SMK Lab School IKIP Surabaya. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Vicky Syarif, tetap sehat dan sampai jumpa.